Preview. Preview. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji nama Tuhan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan, terima kasih untuk setiap perkenanan Tuhan selama kami ada Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur akan hal tersebut Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar kami setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan layak untuk dipuji, bahwa Tuhan layak untuk disembah. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan yang beracara atas ibadah pada pagi hari ini, kerajaan-Mu bertahta atas setiap puji penyembahan kami Tuhan. Kerajaan-Mu bertahta, datanglah atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan dengan kesakitan, dengan beban berat Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada jalan terobosan yang baru Tuhan. Ada kelegaan Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh Bapak Ibu ketika nanti aku bilang shalom, kan ada aku dan kau dahsyat. Boleh pas aku dan kau boleh tunjuk Bapak Ibu yang ada di samping kanan kirinya ya. Apa kabar kita Bapak Ibu pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh tengok kanan kirinya, boleh katakan shalom dengan senyum yang terbaik. Shalom, shalom, puji Tuhan. Kita mau sama-sama berdiam di dalam hadirat Tuhan, yuk. Boleh sama-sama tepuk tangan nih Bapak Ibu ya. Saat ku berpaling
tepuk tangan yuk, katakan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dengan yakin katakan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bersama-sama lambaikan tangan di Bapak Ibu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hati kami, segenap hatiku kagum, yes Tuhan, akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan. Oh, kami damba hadir-Mu, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Lambaikan sama-sama tangan kita yuk Bapak Ibu. Hidupku, amin, hanya untuk-Mu Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Ini segenap hati kami, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama diam di hadirat Tuhan, amin. Biar hidup kita nggak akan terus sama, amin. Amin. Kita mau sama-sama katakan, hidup kami tak akan sama Tuhan, sebab kami di dalam Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hidup kami gak akan sama sebab Tuhanlah alasan kami hidup. Mari sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang kami pegang, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku. Boleh sama-sama lompat bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Sama-sama lambaikan tangan yuk. Yesus Tuhanku, yang berkuasa
sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami gak akan sama sebab Tuhan di dalam kami, amin. Amin. Katakan Kaulah satu-satunya. Kaulah alasan untuk kami hidup, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk kami hidup, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk kami hidup Tuhan, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, Hidupku takkan tepuk tangan di atas kepala yuk Bapak Ibu yuk. Ku tahu sungguh, amin, anugerah-Mu bagi. Boleh sama-sama lompat kecil yuk Bapak Ibu yuk, untuk hormat kepada nama Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atas kami Tuhan. berkuasa atasku. Hidupku takkan sama sebab kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Boleh katakan ke kanan kiri yuk. Hidupku takkan sama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita nggak sama seperti dulu lagi, kita pasti setiap hari mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di setiap kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, untuk kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sepanjang hidup kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu. Yes Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Berikan hati kami Tuhan untuk-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saya rindu
memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ini setiap kami Tuhan, berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biar setiap kita memiliki kerinduan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau dengar Tuhan setiap pujian kami, setiap kerinduan hati kami Tuhan. Seluruh hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami beri yang terbaik untukmu Tuhan. Ku beri yang terbaik, yes Tuhan. Benar Bapa, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Bagimu ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwa, ku beri yang terbaik.
bagimu yang Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Engkau yang layak, kami sembah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Jesus. Yes Jesus. Kami beri yang terbaik untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Benar Tuhan, kami berikan hati kami kepada Tuhan sebagai hamba, sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Supaya kami senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu. Supaya kami senantiasa Tuhan menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Layakan kami Bapa. Kalau saat pagi hari ini juga kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami Bapa. Layakan kami Bapa. Biarlah kami Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman. Dan biarlah kami juga Tuhan sebagai tanah yang subur ketika firman-Mu ditabur Tuhan Yesus. Firman itu boleh bertumbuh berakar dalam berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Engkau mampukan hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Sehingga Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari hati dan pikiran hamba-Mu, tapi semua berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya shalom. Saya sangat bersyukur kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di gereja kita di tempat ini oleh hambanya Ibu Tio Mari. Sebenarnya perkenalan saya dengan Ibu Tio lucu ya Bu ya. Saya share di grup guru-guru
guru-guru agama, karena kebetulan saya juga guru agama di Sekolah Tunas Harapan di Narogong. Lalu saya buat gini, di grup, aduh tolong dong kawan-kawan yang ada lowongan guru agama, boleh dong dikabarin, kasih info gitu ya. Tiba-tiba Ibu Mari, WA saya, bisa enggak Pak ngajar agama? Emang itu bidang saya kan. Nah terus saya bilang, oh bisa Bu, bisa. Lalu kita singkat cerita, Ibu Mari telepon saya dan ngobrol-ngobrol, ternyata tempat ini ada gereja dan saya juga melayani di gereja. Dan saya berkunjung ke sini ya, berkunjung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Novianti kalau nggak salah ya. Ibu Santi ya. Ibu Santi ternyata sekolah ini sekolah dasar teologia Kristen gitu. Langsung saya berpikir gini, wah ini sekolah kayaknya bisa nih dinegrikan gitu ya. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Santi, wah kalau Ibu Tio nanti coba kita ngobrol-ngobrol gitu ya, karena saya bertemu dengan Dirjen kira-kira 2 bulan yang lalu ya, mereka visitasi ke kantor sinode kita dan saya sampaikan, gimana kira-kira Pak kalau misalnya sekolah SMTK kita yang di Sibolga bisa nggak kira-kira ya dinegrikan? Oh bisa Pak, nanti kita buka pintunya gitu ya. Itu langsung saya teringat kepada sekolah ini. Dan nama saya Charles Silalahi ya, umur saya baru 50 tahun. Masih muda ya, 50 tahun saya mempunyai istri 1, terus putri 2, putra 1. Yang paling kecil ini putri saya. Ya, saya melayani di kantor sinode kami, yaitu di Sinode Gereja Kristen Bersinar. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Dr. Riyandi Hutasoid gitu ya. Nah itu ketua sinode kita. Kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai wakil sekum kita. Sekum kita itu Dr. Tony Mulia. Kalau Bapak Ibu kenal juga ya, yang di JDN. Nah saya wakil beliau. Jadi tugas saya biasa nggak stay di tapi ya ke daerah-daerah lah, ke Riau gitu yang nggak ada toiletnya, kita harus ke kali-kali yang kecil gitu ya. Jadi itulah tugas saya Bapak Ibu. Nah pada pagi hari ini saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan bagi kita, yaitu yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-28, 20 ayat 18. Sini ada ya? Oh iya. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum, keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Ipuh itu adalah sebuah pohon yang sangat beracun. Ya, biasanya itu kalau zaman dulu getahnya pohon ini itu dibuat untuk anak panah ya, supaya ketika dipanah orang yang kena panah itu bisa langsung lumpuh gitu atau meninggal. Nah, tema pada pagi hari ini yang saya ambil yaitu jangan meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini ya, saya sering nonton YouTube, bagaimana keadaan sekarang ini, yang paling heran saya tuh artis-artis kita ya, yang Kristen, yang kita lihat kalau dia kadang-kadang bersaksi ya, tapi tiba-tiba kok bisa pindah gitu ya. Nah kenapa bisa pindah? Apakah imannya memang hanya sekedar iman yang yang tidak kuat atau tidak kokoh gitu ya. Hanya sekedar ikut-ikutan Kristen saja, karena Kristen itu kadang-kadang dibilang orang keren ya. Keren. Nah, makanya banyak saya lihat anak-anak Tuhan, terutama artis-artis itu, segampang mereka pindah restoran, seperti itulah mereka pindah keyakinan. Ini sangat berbahaya bagi kita. Apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini kita lihat semua serba gampang.
anak-anak ini yang bikin rusak juga salah satunya ini loh. Orang kadang-kadang tidak mau ke gereja lagi, udahlah saya coba di rumah aja lah nonton YouTube. Saya mau pilih pendeta siapa yang khotbah, bisa gitu. Jadi di sambil ngopi, makan roti, dengar khotbah. Padahal sebenarnya bukan di situ intinya. Kekristenan itu bagaimana kita taat kepada Tuhan. Ketika hari Minggu, ya kita taatlah ke gereja. Namanya rumah Tuhan, harus kita datangi rumah Tuhan. Karena apa? Memang disitulah habitat kita sebagai orang percaya. Ketika hari Minggu, ya kita datanglah ke rumah Tuhan. Ya, datang ke rumah Tuhan, kita menyembah Tuhan seperti ini sama-sama. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang bisa menguatkan kita sehingga iman kita menjadi apa? Kuat. Next. Ya, ini Rehabeam ya, 1 Tawarik 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem, yang merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampas. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Mesir itu dilambangkan dengan perbudakan. Ya. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, artinya kita harus siap menyambut roh Mesir dalam hidup kita. Kita harus siap menyambut roh Mesir ketika kita meninggalkan Tuhan. Di Mesir itu perbudakan. Ya. Perbudakan, segala macam dosa ada di situ. Jadi dirampas. Ini nih. Majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem dan merampas damai sejahtera kita, merampas sukacita kita, merampas segala apa yang dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita meninggalkan Tuhan, maka siap-siaplah kita akan kehilangan apa yang ada di dalam diri kita. Sama seperti Rehabeam. Ketika dia di puncaknya, malah dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Lalu apa? Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada Raja Rehabeam. Sampai semua peninggalan Salomo pun dia ambil. Itulah ketika kita meninggalkan Tuhan. Seluruh hidup kita itu diambil sama si iblis. Dikuasai oleh Mesir. Yaitu lambang perbudakan. Sukacita, damai sejahtera. Apalagi kerukunan kita. Kehangatan kita. Bahkan mungkin harta kita pun diambil semuanya. Ketika apa? Ketika kita meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mau diombang-ambingkan oleh kemegahan dunia ini, oleh pengaruh dunia ini. Karena Tuhan berkata memang hari-hari ini akan semakin jahat. Semakin jahat. Jadi kalau Bapak Ibu masih berdiri di sini, mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu suatu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Karena sampai hari ini, iman kita masih tetap kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih kokoh. Tapi saya percaya sih, kalau di ruangan ini nggak ada ya. Itu di luar sana itu, Mang. Di luar sana itu. Karena saya percaya Ibu Tio dan Pak Gembala luar biasa. Luar biasa untuk apa? Untuk menanamkan iman yang kokoh kepada jemaat-jemaat di tempat ini. Sehingga tidak gampang tercabut oleh dunia ini. Selamat datang Ibu. Oh ya. Ya, next. Nah, inilah ketika kita tercabut atau kita meninggalkan Tuhan.
Maka orang akan berkata sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab itulah Tuhan mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Inilah malapetaka itu. Kepahitan, masalah, pergumulan, ketakutan, penderitaan, kerugian, kesengsaraan. Inilah yang harus kita apa? Kita nantikan ketika kita apa? Meninggalkan Tuhan. Kita harus siap akan ini. Memang sebagai orang Kristen ada juga pergumulannya, tapi beda. Ada jalan keluar ketika kita berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, saya jamin tidak ada jalan keluar. Kalau kita apa? Meninggalkan Tuhan, inilah yang akan kita rasakan. Alangkah menyedihkannya hidup seperti ini. Meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi ternyata apapun jabatan kita di gereja, seperti kesaksian saya tadi, seorang pendeta juga bisa meninggalkan Tuhan. Apapun ketika engkau menjadi gembala sidang, ketika engkau menjadi majelis, ketika engkau menjadi pemusik, ketika engkau menjadi singer, ketika engkau menjadi penerima tamu, kalau kau masih bisa digoyang oleh dunia ini, berarti engkau tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jangan bangga saya gembala, tapi kalau bisa digoyang, meninggalkan Tuhan, gak ada artinya bagi Tuhan. Makanya selalu saya katakan kalau saya ke daerah itu, jangan engkau bangga. Kalau di daerah itu bangga banget Pak kalau pendeta. Wih, apapun dilakukan asal jadi pendeta. Kalau saya ini udah 23 tahun saya di tempat kita, dipromosikan, dibilang, kamu naiklah jabatannya jadi pendeta penuh lah gitu. Gak usah lah, gitu ya. Karena itu bukan jaminan bagi kita. Biar pendeta penuh tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, ya percuma menurut saya. Lebih baik kita ya udahlah pendeta yang muda-muda aja ya. Ya pendeta muda tapi tingkah laku kita seperti pendeta penuh kan lebih baik ya. Daripada kita pendeta penuh tapi kelakuan pendeta pembantu atau seperti jemaat, itu sangat memalukan. Memalukan Tuhan juga. Jadi alangkah baiknya kita ya udah seperti ini aja lah. Tapi kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini. Sehingga kita apa? Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Next. Nah, mengapa orang percaya dapat meninggalkan Tuhan? Yaitu kepahitan tadi. Biasa ibu-ibu tuh kepahitan ya. Kalau ada dia sakit hati sama temannya, kalau ke gereja, ya dia lagi tanya, kalau dia datang saya nggak usah datang. Biasa begitu kan ya. Kalau dia sebelah sana, dia pasti sebelah sini. Gitu. Kalau dia di depan, pasti di belakang. Gitu. Itu yang membuat orang kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Kalau dia ke gereja, saya nggak usah ke gereja. Karena masih ada akar pahit yang mencengkeram. Sehingga apa? Dia tidak bisa memberikan pengampunan. Dia tidak bisa bersama-sama dengan orang yang menyakiti dia. Karena tidak bisa mengampuni. Makanya kepahitan itu selalu menggerogoti hidupnya. Makanya orang dikatakan kalau orang yang sakit hati itu biasanya banyak penyakitnya loh. Orang yang sakit hati, kepahitan itu biasanya banyak penyakitnya. Orang yang ketakutan itu biasanya mencret. Iya loh. Orang yang selalu ketakutan biasanya mencret itu. Orang kepahitan itu biasa empedu, hati yang dimakan. Jantung, itu orang yang kepahitan tuh. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi biasanya orang yang sakit hati itu, biasanya si iblis pakai itu untuk untuk melakukan pekerjaan yang sudah iblis rancangkan bagi hidupnya. Satu, orang yang sakit hati biasanya ngomongin orang lain.
Orang yang sakit hati itu biasanya selalu protes. Orang yang sakit hati itu biasanya tidak pernah orang itu dilihatnya baik. Selalu apa? Selalu ada kurangnya aja. Kalau orang yang sakit hati. Tapi di sini nggak ada, di sebelah yang ada. Amin. Amin. Ibu itu senang hal itu. Oh, berarti kita enggak loh katanya. Coba katakan sebelahnya, kita enggak loh. Gitu. Iya, kita enggak ada loh di sini. Semua di sini kita enggak ada yang sakit hati, enggak ada yang kepahitan. Karena sehat-sehat kan. Iya, jadi kalau orang yang kepahitan biasanya dulu cek aja. Pasti banyak sakitnya. Kalau orang kepahitan itu, pasti. Nanti kalau Pak Gembala ada yang kepahitan jemaatnya, pasti sakit-sakit, coba dilayani. Pasti ada kepahitan itu, kalau banyak sakitnya ya. Pasti. Iya, karena ketua sinode kita kan dokter ya, spesialis ya, dia tahu dia. Orang yang sakit hati, kepahitan itu sakitnya ini. Orang yang ini tahu dia. Jadi makanya kita dilarang apa? Kepahitan. Lebih baik udah mengampuni sajalah. Toh juga nggak ada ruginya kan mengampuni. Malah kalau kita kepahitan, banyak ruginya. Kita tidak disenangin orang. Kita banyak sakitnya. Kita selalu berpikiran negatif sama orang. Itu orang kepahitan tuh begitu tuh. Karena memang si iblis sudah mencengkeram dia untuk melakukan visi-visinya. Si iblis. Jadi bersyukurlah ibu-ibu nih, senang-senang. Senyum-senyum. Kita tidak ada kepahitan. Lanjut. Terbujuk oleh kesenangan dunia. Dalam Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Itu yang saya bilang tadi, artis-artis kita tuh banyak tuh pindah agama, ada pejabat-pejabat, ada loh banyak pejabat yang saya tahu tuh, banyak dia menjual Yesusnya supaya dia apa? Naik jabatan. Kalau saya bisa bersaksi tahun 1993, saya itu kampung saya di Sumatera Utara, jadi waktu itu saya tahun 93 itu saya lulusan komputer di Santa Lucia. Tahun 93. Lalu saya pulang ke kampung dan melamar di kantor bupati. Ya. Dan satu-satunya orang yang bisa komputer 93 saya. Dan dinyatakan lulus. Tapi Bapak Ibu tahu, semua pejabat di Kabupaten Labuhan Batu, yang dulu waktu itu Labuhan Batu, sekarang Labuhan Batu Utara, itu semua muslim. Pakai cingkrang itu loh pejabat-pejabatnya. Lalu mereka berkata, datang ke rumah saya. Menjumpai bapak saya sintua di HKBP. HKBP, udah 16 tahun bapak saya itu di HKBP. Porhangir, di bawah pendeta itu Porhangir ya. Lalu mereka berkata, Pak, sebenarnya anak bapak ini lulus loh. Tapi bisa enggak Pak, anak bapak ini pindah keyakinan maksudnya. Supaya apa? Supaya bisa masuk di kantor bupati. Lalu bapak saya bilang, wah gak bisa dong, saya sintua gak bisa. Lalu ditanya saya, wah enggak lah, lebih baik gak usah kita menjadi PNS daripada kita meninggalkan Tuhan. Saya alami sendiri. Tahun 93 itu masih pakai mesin tik dulu. Tapi saya udah lulus dari Santa Lucia di ini nih, Cawang. Ditawarin supaya apa? Supaya bisa masuk PNS. Karena memang lulus. Tapi karena apa? Karena saya tidak mau pindah agama. Maka apa? Sekarang saya bisa berdiri di sini. Mungkin saya kalau PNS tidak pernah akan berdiri di tempat ini. Amin. Jadi jangan kau terbujuk. Jadi sangat bahaya sekali loh. Kalau kita nggak kuat iman kita, kalau kita tidak tanamkan kepada anak-anak kita, jangan heran suatu saat anak-anak kita juga akan apa? Meninggalkan Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih teguh di dalam Tuhan. Lanjut. Nah, pasangan hidup yang saya bilang tadi, itu di Semarang nih loh. Di Semarang ini, terjadi ini. Satu, laki-lakinya Kristen. Tapi yang perempuannya Muslim. Udah deh campur deh gitu.
Akhirnya menikah apa? Campur. Padahal Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Tuh, jelas dibilang di situ. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bersatu dengan gelap? Enggak pernah. Kalau ada terang ya udah terang. Kalau gelap ya udah gelap gitu. Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu setan. Enggak pernah bisa Kristus bersatu dengan setan, enggak pernah. Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang yang tak percaya? Ya bagiannya udah. Kematian yang kekal. Jadi itu saya bilang tadi anak-anak muda, ya, baik yang perempuan, baik yang laki-laki, tuh hati-hati. Jerat si iblis itu biasanya sangat menyilaukan mata. Cowok-cowok yang ganteng-ganteng mendekati jemaat kita yang dari sono. Cewek-cewek yang cantik-cantik mendekati apa? Pengerja kita. Sehingga apa? Pengerja kita diambil. Jemaat kita diambil. Jadi hati-hati. Pasangan hidup. Jangan ketika engkau menikah engkau jadi binasa di hadapan Tuhan. Jangan. Memang kelihatannya bahagia di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, hidupmu binasa. Hati-hati ya. Yang cewek-cewek ini. Anak saya juga bilang hati-hati. Jangan sampai deh. Jangan. Dosa itu ya biasanya manis ya. Kenyataan yang pahit. Jadi itulah yang membuat banyak orang Kristen itu pindah. Banyak orang Kristen itu menyatakan menyangkal imannya. Banyak anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan. Salah satunya inilah. Menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya lanjut. Nih takut miskin. Di sini ada yang takut miskin enggak? Ada yang takut miskin? Kalau kita orang percaya tidak miskin, tapi berkecukupan. Ya seperti saya nih, dibilang kaya enggak kaya juga ya, bilang miskin ya enggak. Jadi orang Kristen itu secukupnya seperti dua bapak kami. Mau ke Israel secukupnya, ya kan? Ada tiketnya, ada akomodasinya. Saya 2004 ke Israel loh. Dan gak nyangka saya gak punya duit. Tapi Megawati yang bikin saya ke sana. Megawati. Presiden kita ke nomor berapa ya? Keempat. Nah, waktu dia masih presiden. Saya gak nyangka itu. Megawati kasih paket tiket. Aduh, pas kita berdoa di ruang doa, Tuhan gak ada dolar nih Tuhan. Tiba-tiba istri pimpinan kita bilang, Les kamu gak ada dolar? Gak ada Bu, ini dolar nih buat kamu nih. Suatu gupok dikasih ke dolarnya. Jadi memang orang Kristen itu ya begitu ya. Hidupnya hanya seperti dua bapak kami, secukupnya. Cukup beli mobil ya Pak ya. Cukup beli ruko. Amin ya, amin. Jangan takut miskin. Yang penting apa? Jangan lupa, apa yang menjadi milik kaisar berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan berikan kepada Tuhan. Perpuluhan, jangan lupa. Jangan lupa perpuluhan. Kalau ke kaisar pajak, ya. Kalau ke gereja ya perpuluhan, ke rumah Tuhan perpuluhan lah. Jadi kalau orang ada hidupnya yang kayaknya kamu melarat banget ya hidupnya ya. Saya pernah teman saya guru di Tunas Harapan gitu. Dulu di pelayanan, tapi sama-sama guru akhirnya gak pelayanan lagi. Terus dia bilang, aduh lah kebetulan sama ya marganya sama istri saya. Ini istri saya juga tahu. Kok hidup saya kayaknya susah banget ya gitu ya. Istri saya ngajar di Mahanaim, saya ngajar di sini. Belum saya nge-grab lagi. Tapi kok belangsak-belangsak banget hidup saya gitu ya. Terus saya bilang,
Coba sini kamu. Saya bilang, coba cek dirimu itu, ada yang salah tuh. Kamu pernah ngasih perpuluhan gak? Oh iya udah lama banget, bertahun-tahun gak pernah ngasih perpuluhan. Pantesan belalang pelahap selalu menggerogoti kamu itu. Akhirnya apa? Coba bulan depan, bilang sama istrimu, gajimu berapa? Gajiku berapa? Kasih 10% sama Tuhan. Dia bergereja di GBI Kemang Pratama. Pak Rudi gembalanya. Lalu dia buktikanlah, kalau kamu gak diberkati Tuhan, saya bilang, saya gak hamba Tuhan lagi. Saya bilang begitu. Mulailah membaik ekonominya. Motor mudah lunas, ambil rumah sekarang. Ambil apa lagi sekarang tuh. Terus kalau ketemu, oh Lai benar juga, apa kata Lai katanya. Sekarang saya udah punya rumah, punya motor 2/3 tuh motornya. Iya, karena apa? Apa yang menjadi milik Tuhan memang harus kita kasih. Karena apa? Ketika kita tidak mengasihi, itu namanya kita merampok milik Tuhan loh. Alangkah enaknya kita sebagai hamba anak Tuhan tuh. 100% gaji kita, hanya 10% kita berikan. 90% loh. Kita kelola. Cuman ngasih 10% aja kita susah. Memang Tuhan gak kekurangan uang ya, gak butuh uang kita. Tapi ketaatan kita, itu yang Tuhan lihat. Bukan uang kita. Ketaatan kita yang Tuhan lihat. Berapa miliar pun kau kasih sama Tuhan, Tuhan tak butuh uang kamu itu. Tapi yang Tuhan mau, ketaatanmu, apa yang menjadi milik Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Jadi jangan pelit ya, persembahan, persepuluhan, jemaat Tuhan di sini jangan sampai nggak dikasih apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan buat Pak Gembala, bukan. Buat memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Ya lanjut. Teknologi, ya teknologi ini handphone ini bahaya nih. Anak saya pernah, nggak bisa nih game, waduh nggak bisa. Terus saya bilang, udah gini deh, Bapak juga matiin handphone 3 hari. 3 hari hamba Tuhan matiin handphone luar biasa itu loh. Dari daerah hubungin, dari Pak Ariandi hubungin, dari Sekom hubungin. 3 hari kenapa mati handphone gitu. Itu untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada anak kita. Nih ayo sama-sama kita matikan handphone 3 hari. Jangan ada yang pegang handphone. Harus bisa loh kayak gitu. Ini anak saya nih. 3 hari matikan handphone. Anak-anak sekarang waduh luar biasa. Handphone menguasai sampai apa? Nilai pun hancur. Beribadah pun ogah. Kita ajak saat teduh diikat sama handphone ini. Jadi hati-hati, ini alat iblis loh ini. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita. Tanpa kita sadari bahwa ini alat iblis. Kadang-kadang kita nggak menyadari, ini kan cuma handphone. Tapi kalau anak kita sudah diikat sama ini, udah nggak bisa diatur, berarti kan ada yang salah dengan handphone ini. Punya handphone nggak salah, tapi masalahnya jangan handphone yang mengikat kita. Kita yang mengatur handphone. Saya aja sebagai hamba Tuhan, saya 3 hari saya matikan tuh. Sampai Pak Randy bingung, kamu handphonenya kok gak aktif loh. Saya perlu kamu gak ada. Tapi apa? Demi mengajar anak kita, supaya apa? Supaya bisa mengendalikan ini, kita harus lakukan itu. Jadi banyak ibu-ibu sekarang supaya anaknya diam kasih handphone. Hati-hati, itu bom waktu buat kamu itu. Itu bom waktu, suatu saat anakmu tidak bisa lepas lagi dari situ. Di luar negeri kan ada pernah ya, karena dilarang main handphone, suatu keluarga dibunuh sama dia, bapak mamanya, adik kakaknya dibunuh sama dia kan. Gara-gara handphone ini dia apa? Direbut dari dia. Lalu mama bapaknya dibunuh, kakaknya, adiknya dibunuh. Ketika diinterogasi polisi, gara-gara handphonenya direbut ketika main-main game. Jadi sangat bahaya sekali. Ini menjadi bom waktu bagi kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan anak kita dari sini, suatu saat apapun yang kau katakan kepada anakmu itu, dia lebih dengar ini daripada engkau. Dia lebih memilih ini daripada engkau.
hati-hati kita. Ya. Sekarang ini nih, mengenai sebuah laboratorium di Cina yang berencana membuat teknologi menghidupkan orang yang sudah mati. Teknologi itu disebut cryogenik. Ini nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi dikatakan nanti di China sana orang yang mati bisa dibangkitkan. Orang yang mati bisa dihidupkan. Nah, kalau ini sempat terjadi, orang akan berkata, buat ngapain ikut Yesus? Mending kita buat kaya diri kita. Nanti kalau kita mati bisa dihidupin lagi kok. Ngapain ikut Yesus? Nah itu sangat bahaya tuh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menjadi berhala bagi kita ini. Berhala. Semua yang kita utamakan itu menjadi berhala. Mobil pun bisa jadi berhala. Jadi hati-hati, jangan ada berhala di rumahmu. Jangan ada berhala dalam dirimu. Supaya apa? Supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan. Kalau ada berhala di dalam dirimu, engkau suatu saat akan bisa digoyang dan engkau meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati. Apalagi anak-anak nih, anak saya juga nih, dengar nih khotbah papanya. Dengar, handphone itu bisa mengikat engkau. Kadang-kadang di luar sana ya, di sini enggak. Banyak orang ketika ketinggalan handphone paniknya luar biasa. Betul Pak Gaga? Betul. Bapak ketinggalan handphone paniknya luar biasa. Istrinya ketinggalan, panik enggak? Kayaknya pengalaman ibu ini ya. Ibu-ibu ketinggalan handphone panik enggak? Enggak ya? Oh luar biasa dong. Di luar sana panik loh. Iya panik. Suaminya enggak ikut enggak apa-apa, yang penting handphone ikut. Iya. Karena kalau suami ikut, handphone enggak ikut, enggak bisa TikTokan ya kan? Enggak bisa lihat Facebook, enggak bisa lihat segala macam. Tapi kalau handphone ikut, suami enggak ikut bisa kan? Enggak terlalu ada yang kurang, udah lengkap di sini. Jadi hati-hati. Itu berhala berarti. Berhala. Nah, tapi di sini enggak ada. Bapak peninggalin handphone kok di rumah, ya Pak ya. Istrinya dibawa ya. Bapak ini lagi, ya Pak ya. Istri sih dibawa, handphone, wah belakangan, tinggal di mobil. Gitu. Tapi di luar sana, ya di luar sana loh yang saya bilang loh. Banyak suami-suami itu ketika handphone ketinggalan atau istri atau anak-anak muda ketika ketinggalan handphone panik dia luar biasa. Seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Nah berarti itu sudah menjadi berhala. Ketika berhala itu semakin lama akan mengikat engkau. Dan engkau akan dikuasainya sehingga engkau bisa meninggalkan Tuhan. Lanjut. Nah, ini terakhir nih ya. Ya, Mazmur 62, 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita pegang ayat ini, kita pegang erat-erat, kita renungkan firman itu. Engkau akan apa? Engkau akan selalu pikiranmu dibentengi supaya kau tetap dengan Tuhan. Pengaruh apapun yang menggoyang engkau, menggoncang engkau, menggoncang imanmu ketika engkau memegang ayat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mau engkau dekat konglomerat gak bakal tenang. Mau dekat presiden kau juga gak tenang. Tapi kalau engkau dekat Tuhan, dekat Allah, hidupmu akan apa? Tenang. Ya.
hanya dekat Allah saja kita tenang. Memang hanya itulah yang membuat kita tenang. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, ketika engkau berserah kepada Tuhan, engkau akan tenang. Engkau akan tenang. Jadi biarlah firman Tuhan yang singkat ini ya. Saya udah dikode-kode dari belakang. Udah Mas ya? Gak usah dikode lagi, saya udah mau akhiri nih ya. Ya. Jadi apapun yang saat ini menggoyang kau, apapun yang mempengaruhi engkau, apapun yang ada di depanmu saat ini, ketika engkau berpegang ayat ini, engkau tidak akan goyah. Jadi biarlah firman yang kita boleh dengar pada hari ini, pagi hari ini. Kita renungkan itu firman itu. Kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dunia ini. Tapi kita tetap berada di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh, kokoh di dalam Tuhan. Dan kami berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi senantiasa mereka melekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Charles untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, saya akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Di minggu depan Bapak Ibu, di minggu khususnya Sabtu pertama ya. Sabtu pertama bulan Juli, nanti kita ada tanggal 1 Juli, itu kita ada doa malam ya Bapak Ibu yang diadakan secara onsite. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk hadir doa malam secara onsite, bisa sama-sama datang ke ruko ini ya Bapak Ibu ya, ke Gereja Kabar Baik. Dan Sabtu pertama ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang adalah pengerja. Jadi setiap kita yang adalah pengerja diwajibkan untuk hadir di ibadah doa malam secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam. Khusus hari Sabtu pertama untuk pengerja. Dan setiap harinya dari Senin sampai Minggu teman-teman, setiap harinya ya teman-teman Bapak Ibu ya, itu kita ada doa pagi yang diadakan di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi, dan di malam harinya setiap hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang diadakan jam 6 sore hingga jam 7 malam, dan khusus hari Rabunya menara doa diadakan jam 8 malam secara online. Melalui aplikasi Zoom Meeting. Minggu depannya kita akan ada ibadah raya 1, 2, 3 dan akan ada perjamuan kudus disertai perjamuan kasih di dalamnya ya Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu kami mengundang sama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan, menghadiri undangan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum masuk dalam komunitas sel dalam CS, bisa segera mendaftarkan dirinya untuk sama-sama dibentuk, sama-sama berkomunitas kembali secara kecil ya Bapak Ibu ya. Komsel ya, bisa menghubungi Ibu Mina atau Bapak Pongki atau pengurus FC untuk sama-sama masuk ke dalam CS. Sampai begitu teman-teman, Bapak Ibu, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita mau akhir ibadah kita dengan berdoa. Saya undang Pak Tamto untuk tutup dalam doa. Terima kasih Pak Charles. Ya, Sabtu ini bukan cuma untuk pengerja dan aktivis ya, tetapi pengerja dan aktivis wajib hadir gitu ya. Tapi buat kita yang bukan pengurus, bukan pengerja juga datang nggak apa-apa ya. Ya, hari ini saya bersyukur melihat 2 guru baru, yaitu Pak Charles dan juga sahabatnya kami berdua, Ami ya. Kami sama-sama dulu di komisi remaja dulu ya, jadi
senang sebenarnya kalau kita ada teman dari kecil gitu ya. Jadi Ami tahulah A sampai Z-nya kami ketika remaja gitu ya. Ya ini teman kita, sahabat kita nanti untuk bergabung di sekolah Kristen Kabar Baik juga. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau ingatkan kepada kami untuk kami tidak goyah. Iman kami harus teguh. Kami harus terus pertahankan. Karena itu yang membuat kami bisa menghadapi segala badai yang ada di hadapan. Kau berkati Pak Charles yang sedang Kau pakai untuk mengingatkan kami. Sehingga kami tidak bisa dirampas oleh kejahatan, oleh Mesir, oleh perbudakan, oleh si jahat. Dan Kau berkati Pak Charles, istri dan anak-anak dan juga semua pelayanan dan semua aspek kehidupannya. Kau pakai ia lebih setiap saat, dimanapun ya Kau tempatkan. Kami juga punya tanggung jawab atas kota di mana Engkau tempatkan kami ada, atas negeri di mana Engkau tempatkan kami ada. Karena itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan, kemurahan-Mu, dan juga kasih-Mu, berkat-Mu Kau curahkan limpah atas Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi alat-Mu. Untuk Engkau bawa bangsa ini terus naik, gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Tuhan, kami juga tahu, kami juga punya tanggung jawab atas keluarga kami. Karena itu Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk kami boleh menjadi kepala atas keluarga kami, untuk menjadi orang tua atas anak-anak kami, sehingga mereka juga tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Dan itu terjadi karena mereka melihat kami orang tua mereka melakukannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas, tapi karena bukti kami mau taat atas firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Kabar Baik, baik TK maupun yang SD. Kami yakin dan percaya pemilik sekolah ini adalah Kristus Yesus. Kami percaya Yesus yang akan pegang kendali atas semua persiapan dari tahun ajaran 2023-2024, termasuk renovasi yang sedang dilakukan. Kami tahu Tuhan Yesus, dalam renovasi ini ada tukang, ada kami yang mungkin bergerak, tetapi kami lebih percaya lagi, You are the one and only mover. Engkaulah penggerak yang paling utama atas semua renovasi yang disiapkan untuk tahun ajaran baru ini. Segala harang rintang, segala hambatan dalam nama Yesus Kau halaukan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus semuanya akan berjalan dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat. Bahkan jikalau ada penyesuaian pada ruangan ini pada beberapa saat yang akan datang, Tuhan Kau juga yang beracara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya juga Tuhan, seperti firman Tuhan tadi kami harus juga taat dalam membawa persembahan. Kami, jikalau hari ini kami juga membawa persembahan, Tuhan ini adalah sebagian dari ucapan syukur kami untuk semua hal yang Engkau berikan atas hidup kami. Terimalah ini, suci kuduskan, biar ini boleh menjadi sesuatu yang kami tabur di tanah yang subur, yaitu ladang jiwa-jiwa melalui pelayanan Kabar Baik ministry milik-Mu ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu, bukan menjadi laut mati, tetapi kami menjadi sungai-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Lorin Tuhan. Kami percaya Lorin oleh bilur Yesus jadilah sembuh nak, jadilah sembuh. Yehova Rafa pulih sembuhkan Lorin. Dalam persiapannya untuk operasi, Tuhan Kau buka jalan semua kondisinya menjadi stable Tuhan. Kau berkati Siska, Jelot orang tua mereka. Engkau berkati Oma Yosita Tuhan Yesus, grandma dari Lorin Tuhan.
Kau berkati keluarga dari Pak Irwan, Bu Hani, yang menjadi tempat mereka saat ini untuk ada di Jakarta ini Tuhan. Segala biayanya Tuhan Yesus Engkau cukupi. Semua jadwal dari rumah sakit juga Engkau setting begitu baiknya Tuhan. Yang berdoa untuk Pak Ginto Tuhan, pasca operasi transplantasi Tuhan Yesus, Yehova Rafa pulihkan, recover dalam nama Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan Yesus semua kami, semua yang bertalian darah dengan kami, semua keluarga kami, keluarga besar kami, darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Darah Yesus tutup bungkus kami rapat sempurna. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan mujizat, buat kuasa, kasih karunia, kemenangan, belas kasihan, kesehatan, kedahsyatan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Saat ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu Tuhan. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku dimanapun kau berada saat ini, termasuk yang ada on-site di rumah ibadah hari ini, terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.